Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 16. Bersikap lembut. Tenanglah. Jangan berpikiran macam-macam. Fokuslah memasak. Gumam John. Menunggu sekitar 15 menit. Akhirnya John telah selesai memasak sebuah steak untuk Winda. Lalu menyediakannya di atas meja lengkap dengan minumnya. Winda menatap steak daging sapi yang dilumuri saus barbecue itu. Aroma dan penampilannya sangat sedap, tapi apakah rasanya juga seenak yang dilihat? Makanlah. Apa kau mau menatapinya terus-menerus hingga dingin? Ucap John ketus. Winda mendengus dan memutar bola matanya malas. Terserah akulah. Sahutnya juga ketus. Makanlah jika sudah dingin tak enak lagi rasanya. Ucap John. Aku tahu. Tapi bagaimana aku makan jika kau berdiri di sana menatapku terus-menerus? Ucap Winda. Jangan terlalu percaya diri. Aku tidak sedang menatapmu. John mengelak dan langsung berjalan menuju wastafel. Cih. Dasar pembohong. Jelas-jelas kau tadi sedang menatapku. Winda pun mulai menyantap makanan yang telah dibuatkan oleh John itu. Dikunyah dan ditelannya dengan pelan-pelan. Untuk merasakan rasa dan isinya yang terkandung. Berjaga-jaga bisa saja jika John menaruh racun di dalamnya. Mengingat mereka berdua yang tidak pernah akur. Enak. Ternyata kau bisa masak juga. Ucap Winda dengan suara yang tidak jelas karena mengunyah. Benarkah? Apa sangat enak? Ucap John yang tengah sibuk mencuci alat masak yang tadi ia pakai. Winda mengangguk. Apakah karena aku memasukkan racun tikus di dalamnya? Ucap John. Uhuk. Sontak Winda langsung tersedak. Mendengar ucapan John yang mengatakan jika dia sudah memasukkan racun tikus ke dalam steak itu. Aku hanya bercanda. Ucap John lagi sembari menyusun alat masak itu kembali ke tempatnya masing-masing. Sialan. Umpat Winda sambil meminum air yang ada di dalam gelas. Tanpa Winda lihat John tersenyum menatap punggung gadis itu yang sedang makan. Dia berhasil mengerjai gadis keras kepala itu pikirnya. John pun berjalan mendekati Winda dan menarik kursi makan yang ada di sebelah gadis itu lalu mendudukinya. Apa? Jangan bilang kau juga memasukkan sesuatu ke dalam air putih ini. Cetus Winda ketika John menatap dirinya. Tidak. Aku tidak mungkin memasukkan sesuatu di dalamnya. Makanlah lagi dan habiskan. John mengusap lembut pucuk kepala Winda. Tangannya juga menyisir rambut panjang Winda ke belakang. Agar tak mengganggu makannya. Winda tertegun dengan sikap John. Keduanya saling menatap. Makanlah. John memalingkan wajahnya seketika. Winda mengangguk dengan canggung. Lalu kembali menyantap makanannya. Hening. Tidak ada yang berkata satu kata pun. Setelah kecanggungan tadi. Hanya terdengar suara hentakan garpu dan pisau saja dengan piring. Kenapa jadi canggung gini sih? Apa aku harus memulai percakapan duluan? Pria dingin ini sama sekali tak bisa mencairkan suasana sedikit pun. Hufet Winda melirik John. Pria itu hanya diam menatap lurus ke depan. Wajahnya datar tak berekspresi. Dia juga tidak bergerak sedikit pun. Sampai-sampai Winda berpikiran jika bisa saja dia juga tidak bernafas. Winda berdeham. John langsung menoleh ke arahnya. Kau sangat pintar memasak. Apa kau sudah sering memasak buat seseorang? Keluarga atau kekasihmu mungkin? Tanya Winda. John kembali memalingkan wajahnya. Lama dia diam tak menjawab. Kemudian menghela nafas panjang. Aku tidak pernah punya waktu untuk menjalin cinta dengan siapapun. Aku juga tak tertarik dengan apa yang namanya cinta. Winda memasukkan potongan kecil daging yang baru dia potong menggunakan pisau ke dalam mulut. Lalu dikunyah dan ditelannya perlahan. Sambil mendengarkan perkataan John.
Terus, sahut Winda dengan mulut yang menggembung karena mengunyah. John kembali menoleh. Adik dan ibuku. Aku biasa memasak makanan untuk mereka. Tapi lebih sering untuk adikku. Ucap John. Adik. Apa kau punya adik? Apa dia? Seumuranku atau sudah menikah? Tanya Winda. Pasti dia memiliki sikap yang buruk sepertimu. Lanjutnya dengan suara pelan. Dia sudah menikah baru-baru ini. Saat aku pergi ke Beijing beberapa hari lalu. Ucap John dengan nada lirih. Kenapa? Apa dia menikahi wanita yang tidak baik? Sampai wajahmu muram begitu? Tanya Winda melihat wajah John yang murung. Tidak. Dia menikahi wanita yang baik sekaligus wanita yang sangat dia cintai. Dia menikah dengan tunanganku. Ucap John tersenyum. Winda sangat terkejut dengan pengakuan John. Daging yang dia makan jadi susah untuk tertelan. Dia pun mulai tersadar dengan alasan John menikahinya. Apa dia sengaja menikahiku untuk membatalkan pernikahannya dengan wanita yang dicintai adiknya itu? Apa wanita itu yang berada di dalam bingkai foto yang dia simpan di meja kerjanya? Maaf jika aku terlalu banyak bertanya. Ucap Winda merasa tidak enak. Tidak apa-apa. Tidak ada yang perlu kusembunyikan denganmu. Ucap John tersenyum. Dek dek dek. Winda tertegun dengan ucapan dan senyuman manis yang diberikan oleh John barusan. Apa maksudnya tidak ada yang perlu disembunyikan? Apa peranku sangat penting untuk hidupnya? Sampai tidak ada yang perlu disembunyikan dariku. Apa kau mencintai wanita itu? Tunanganmu? Tanya Winda penasaran. John menggelengkan kepalanya. Aku tidak memiliki perasaan apa-apa kepadanya. Jawab pria berwajah dingin itu. Oh. Winda menjawabnya singkat lalu kembali dengan suapan terakhir makanannya. Kenapa? Apa kau cemburu? Tanya John tiba-tiba. Membuat Winda kembali tersedak. Uhuk. Ini minumlah. John menuangkan kembali air ke dalam gelas Winda. Gadis itu meminumnya sampai habis. Apa kau bilang? Aku cemburu. Hahaha, tidak mungkinlah. Apa aku segila itu untuk merasa cemburu terhadap pria yang tidak aku cintai? Apalagi sepertimu. Winda tergelak tawa. Sambil berkata dengan sedikit menyinggung pria di sebelahnya itu. John menatap tajam Winda. Apa maksudmu aku tidak pantas dicintai? Tidak bukan itu maksudku. Tapi maksudku. Winda terbata-bata. Tenggorokannya serasa tercekat tak bisa mengeluarkan kata-kata. Tatapan tajam John membuatnya membeku. Apa? Kenapa kau diam tak menjawab? John bertanya kembali kini dengan wajah yang ia dekatkan dengan wajah Winda. Membuat gadis itu semakin tak berkutik. Prok. Suara tepuk tangan seseorang dari arah pintu. Sontak membuat Winda dan John sama-sama menoleh ke arah sumber suara. Bagus ya kalian berdua sangat jahat karena tidak memberitahuku. Ucap Naya sembari berjalan mendekati sepasang suami istri yang tengah berdebat itu. Naya, sejak kapan kau ada di sana? Winda jadi gugup, dia takut jika sang adik mendengar pembicaraan mereka tadi. Winda menatap John. Sedangkan John malah memalingkan wajah sambil memijit belakang lehernya. Apa gadis itu mendengar pembicaraanku barusan dengan Winda? Mengingat tadi pagi dia bersikeras menuduhku dan kakaknya hanya bersandiwara. Gumam John. Kakak, apa tidak ada yang mau kalian jelaskan padaku? Naya duduk di hadapan Winda dan John sambil menatap tajam keduanya. Jelaskan. Aku. Winda menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia kebingungan harus menjawab apa. Kau benar. Kami berdua telah membohongimu. Ucap John tiba-tiba. Dia merasa sudah tidak bisa berbohong lagi. Karena Naya pasti sudah mendengar percakapan mereka berdua tadi.
Winda terkejut, dia langsung menggenggam kuat tangan John yang berada di bawah meja. Dia menggelengkan kepalanya agar John tidak bicara yang sebenarnya. Bohong. Naya semakin menyipitkan matanya. Iya, kami telah berbohong padamu, ucap John. Tuh kan benar. Kalian sudah bohong. Tak mengajakku makan malam enak seperti ini. Kau juga kakak ipar. Kau sama saja seperti kakakku, jika sedang makan yang enak-enak tak pernah mengajakku. Sambung Naya mengomeli kedua orang itu. Apa? Ucap John dan Winda bersamaan. Aku marah karena kalian tak mengajakku makan malam enak ini, ucap Naya dengan wajah polosnya. Seketika John dan Winda menghela nafas bersamaan juga. Ternyata Naya sedang membicarakan hal lain. Hampir saja mereka ketahuan karena John hendak berbicara jujur. Aku tidak percaya jalan pikiran kalian berdua, dasar wanita. John beranjak dari duduknya lalu berlalu pergi meninggalkan kakak beradik itu. Dasar adik dan kakak yang sama-sama bodoh. Bagaimana bisa aku menampung orang-orang bodoh seperti mereka di sini? Hampir saja aku mengatakan yang sebenarnya, gumam John menggerutu. Sepeninggal John, ada apa dengan kakak ipar? Kenapa dia malah marah? Tanya Naya sembari menatap kepergian John. Ah, dasar bocah, kau hampir membuat kami berdua jantungan. Sudahlah, aku mau tidur, besok aku masih harus bekerja. Winda melempar tisu ke depan wajah Naya, kemudian berlalu pergi menyusul John. Apa-apaan dengan kalian berdua? Sangat aneh. Seharusnya aku yang marah, tapi kenapa malah kalian berdua yang marah? Ucap Naya tidak terima dilempar tisu oleh sang kakak. Kau tidak tahu apa-apa, anak kecil. Tidurlah, selamat malam. Ucap Winda sebelum akhirnya menghilang dari balik lorong. Sebenarnya aku sudah mendengar semuanya, Kak. Tapi aku tidak mau kalian jadi canggung terhadapku. Karena itu aku lebih memilih diam. Aku hanya akan berharap bahwa pernikahan kalian ini akan berubah menjadi nyata, bukan hanya sandiwara. Naya menghela nafasnya menatap nalar kepergian sang kakak. Winda mencuci wajahnya di dalam kamar mandi setelah selesai makan malam tadi. Sedangkan John menunggu gadis itu selesai menggunakan kamar mandi. Winda telah selesai, dia pun segera keluar dari kamar mandi. Bergantian dengan John yang kini masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri dan bersiap untuk tidur. Kini mereka berdua telah berada di atas tempat tidur bersama. Tentu saja masih dengan halat guling di tengah-tengah mereka. Winda tidur-tidur dengan membelakangi John, sedangkan John tidur dengan terlentang. Kau sudah tidur? John berdehem dan bertanya. Winda membalikan tubuhnya menghadap John. Gadis itu tidur memeluk guling yang menjadi batas mereka. Belum, ada apa? John membuka matanya lalu menolehkan kepalanya ke arah kanan. Menatap wajah gadis cantik itu dari kegelapan. Sebenarnya tidak terlalu gelap, karena masih ada secercah cahaya yang menerangi kamar dari lukisan yang tergantung di atas tempat tidur. Maafkan aku soal tadi sore. Seharusnya aku menyadari dari awal, jika terjadi sesuatu padamu. Ucapnya lirih. Tidak apa-apa. Lagian hanya terkunci saja, itu tidak akan membuatku takut. Winda tersenyum dengan mata sayu karena mengantuk. John menatap lekat wajah gadis yang sudah menjadi istrinya itu. Dia terlihat sangat cantik tanpa mengenakan sentuhan make up sedikit pun. Tangan John menjulur menggapai pucuk kepala Winda, lalu mengelusnya dengan lembut. Kau pasti sangat kesulitan hari ini. Maafkan aku yang memberikanmu pekerjaan yang sulit, ucap John. Winda kembali terbuai dengan sikap lembut dan perlakuan hangat dari John. Pria itu selalu bisa membuat hatinya tersentuh. Meskipun terkadang sikapnya terlalu dingin dan kaku.
Apa kau mau aku pindahkan menjadi ketua tim pemasaran atau menjadi manajer hotel atau restoran? Ucap John. Winda tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Atau kau mau menjadi sekretarisku? Lanjut John. Itu tidak perlu. Aku sudah nyaman dengan pekerjaanku sekarang. Dan juga jika kau melakukan itu, pastinya aku akan menjadi bahan gosip para karyawan yang lain. Secara orang yang tak berpengalaman sepertiku, dengan cepat naik jabatan. Aku tidak mau itu terjadi. Winda melirik mengingat perkataan yang dilemparkan para karyawan padanya selama seharian ini. Kenapa? Apa ada yang membicarakanmu tidak-tidak? Aku akan menendang keluar siapa saja yang berani membicarakanmu macam-macam. Ucap John dengan raut wajah kesal. Apa kau sedang mengkhawatirkanku? Winda tersenyum lebar menatap John dengan penuh arti. Hah? Aku mengkhawatirkanmu. Jangan terlalu percaya diri, aku hanya tak suka jika ada karyawan yang suka menggosip. Ucap John mengelak. Lalu memalingkan tubuhnya membelakangi Winda. Winda mendengus kesal. Dasar pria dingin selalu saja membuatku kesal. Tidak bisakah mulutmu itu berucap manis sekali saja? Gadis itu pun ikut memalingkan tubuh membelakangi John. Tak lama kemudian mereka berdua pun terlelap dengan posisi saling membelakangi satu sama lain. Seorang pria berparas tampan sedang tersenyum menatap gelas berisi anggur yang dia pegang sendiri. Gelas itu dia gerak-gerakan agar isi di dalamnya terguncang. Bos, saya sudah mencari Nona Winda dan adiknya di rumah lama mereka. Ucap anak buahnya. Terus apa yang kau dapat? Ucap pria itu sembari meneguk isi gelasnya. Tapi saya tidak menemukan mereka, maafkan saya bos. Tetangga mereka mengatakan jika Nona Winda dan adiknya sudah pindah entah kemana beberapa hari yang lalu. Anak buahnya itu tergagap menjawab dengan takut-takut. Perang. Gelas yang tadi ia pegang terlempar ke dinding dan pecah. Anak buah yang berdiri sangat dekat dengan gelas pecah itu tersentak kaget. Tapi tak berani berkutik melainkan hanya diam dan menundukkan kepala saja. Bodoh. Cari sampai dapat. Jika kau tidak mendapatkan informasi mengenai Winda, tidak usah kembali atau aku potong kedua kakimu. Agar kau tak dapat berjalan lagi. Bentak pria itu dengan ancaman yang sangat sadis. Baik bos. Baik akan saya laksanakan perintah Anda. Saya akan mencari informasi mengenai Nona Winda. Menjawab dengan keringat dingin. Jangan hanya mencari tapi harus mendapatkannya. Ucap pria itu kembali. Sang anak buah pun segera pergi melaksanakan perintah pria tampan yang sadis itu. Winda kamu di mana? Dimanapun kau berada aku akan terus mengejarmu. Sampai kau mau menerimaku kembali dan mau hidup bersamaku. Justin King Max ketua atau bos anggota mafia besar bernama G-Dragon. G-Dragon dulunya dipegang oleh ayahnya Yabek bernama Lion King Max. Tapi kini Lion sudah pensiun karena itu sekarang Justin yang kini memegang kuasa atas G-Dragon. Obsesinya terhadap Winda membuatnya nekat untuk mencari mafia cantik itu. Dia ingin memiliki Winda seutuhnya. Sedangkan Winda sendiri sangat membenci Justin. Karena dulu ketika mereka masih berpacaran, Justin mengkhianati Winda dan tidur bersama wanita lain. Terlebih alasan bejat yang diucapkan Justin sungguh membuat hati Winda sakit. Aku seperti ini karena kau Winda. Memangnya apa salahku padamu? Kau tak mau tidur denganku, karena itu aku meniduri wanita lain yang bersedia. Plak. Satu tamparan mendarat di pipi kanannya. Justin melihat gadis cantik bernama Winda itu menangis. Padahal selama ini tidak pernah sekalipun dia melihat seorang Winda Roses, mafia cantik itu tidak pernah mengeluarkan air matanya. Tapi karena kelakuan bejatnya, Winda sampai menangis sakit hati.
Air mata itulah yang membuat Justin merasa sangat menyesal sudah menyakiti hati Winda. Dia pun bertekad untuk mengambil kembali hati Winda. Tapi sayangnya gadis itu sudah menutup rapat hati untuk dirinya. Winda menolak untuk kembali bersama Justin. Membuat pria itu frustasi dan semakin berambisi untuk mengejar Winda. Bersambung.